يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Nah, di sini beliau Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin membagi sifat wara itu menjadi 4 bagian atau 4 derajat. Kata beliau, wal wara'u lahu darajatun arba'. Dan sifat wara itu memiliki 4 derajat. Ad-darajatul ula, derajat yang pertama dari sifat wara apa? Wahya darajatul udul an kulli ma taqtadil fatwa tahrimuhu. Wa hadza la yahtaju ila amtsilah. Yaitu derajat berpaling dari segala sesuatu yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu hukumnya haram. Ya, wara' yang derajat yang pertama, dan ini adalah wara' yang wajib, itu berpaling dari semua yang difatwakan oleh para ulama bahwa itu hukumnya haram. Ya, maka ini tidak butuh kepada contoh, karena banyak banget ya perkara-perkara yang difatwakan oleh para ulama akan keharamannya. Contoh misalnya haramnya musik, difatwakan oleh para ulama dari 4 madhab, dari ulama Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Hanafiyah. Semua 4 madhab bersepakat akan haramnya musik dengan dalil-dalil yang sangat kuat sekali. Demikian pula fatwa para ulama bahwa haram makan daging kodok berdasarkan hadis yang melarang untuk membunuh kodok dan yang lainnya. Maka ketika kita tinggalkan dan berpaling dari yang difatwakan oleh para ulama akan keharamannya, berarti kita berada dalam derajat yang pertama dari kewara'an. Sekarang ad-darajatul tsaniyah, derajat yang kedua. Al-wara'u an kulli syubhatin la yajibu ijtinabuha walakin yustahabbu kama ya'ti fi qismi syubhat. Derajat yang kedua yaitu meninggalkan semua yang sifatnya samar atau syubhat. Meninggalkan semua yang sifatnya samar atau syubhat. Dan meninggalkan yang syubhat memang tidak wajib, namun hukumnya sunnah, Pak. Iya. Walaupun syubhat itu bertingkat-tingkat juga, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya syubhat ya, maka kita tinggalkan, berarti kita naik kepada derajat yang kedua. Wa min hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sebuah contoh adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak membuat kamu ragu. Contoh misalnya kalau kita ragu ya terhadap suatu hadis, ada yang mengatakan bahwa hadis ini suatu ibadah, ada yang mengatakan bahwa ibadah ini sunnah, ada yang mengatakan ibadah ini enggak sunnah. Maka yang sikap yang wara' bagaimana, Pak? Jangan lakukan dulu. Kenapa? Karena masalah ibadah pada asalnya hukumnya
ya jangan dilakukan dulu. Demikian pula perkara yang kita masih meragukan sebuah makanan misalnya, apakah makanan ini mengandung babi atau enggak. Ada yang mengatakan katanya mengandung apa? Babi. Ada yang mengatakan enggak. Maka yang wara adalah kita tidak makan, walaupun memang pada asalnya makanan itu halal, sahih, tapi sebagai sikap wara kita adalah kita tinggalkan itu. Iya. Itu derajat yang keberapa? Yang kedua. Ad-darajatul tsalisah, derajat yang ketiga. Al-wara'u an ba'dil halal makhafatal wuqu'i fil haram. Itu wara' untuk meninggalkan sebagian yang halal karena takut jatuh kepada yang haram. Meninggalkan sebagian yang halal, ya, karena takut jatuh kepada apa? Takut jatuh kepada yang haram. Contoh bagaimana sesuatu yang sifatnya halal, yang bisa dikhawatirkan ini bisa menyeret kepada apa? Yang haram. Akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Contoh misalnya kita tamasya, jalan-jalan ke suatu pantai, tapi kita tahu di pantai itu ya campur baur lah laki-laki, perempuan, dan perempuan juga pakaiannya tahu sendiri gitulah. Kita khawatir ini kita tidak bisa meninggalkan atau tidak bisa mata kita untuk menundukkan apa? Pandangan gitu. Lalu kemudian udahlah saya nggak kesana lah. Iya. Kenapa? Karena kita takut mata kita tidak bisa dijaga. Kita takut kalau kita malah jatuh kepada yang haram. Iya. Ad-darajatur rabi'ah, derajat yang keempat. Al-wara'u an kulli ma laysa lillah wa huwa wara'us siddiqin. Apa itu derajat yang keempat, dan ini derajat wara' yang paling tinggi, yaitu meninggalkan semua sesuatu yang bukan karena Allah dan bukan di jalan Allah. Dan ini kata beliau wara'nya orang-orang yang siddiq. Misalul dzalik, di sini beliau memberikan contoh. Marwiya an Yahya bin Yahya an-Nisaburi rahmatullahi alaih annahu syariba dawaan. Faqalat lahu imra'atuhu law masyaita fid dari qalilan hatta ya'malu dawa'u. Faqala hadhi mishyatun la a'rifuha wa ana uhasibu nafsi mundu 30 sanah. Yahya bin Yahya an-Nisaburi rahimahullah, beliau itu gurunya Imam Bukhari ya, pernah minum obat Pak. Kemudian istrinya berkata, kalau bisa kamu berjalan sebentar supaya obatnya itu berfungsi. Kata Yahya bin Yahya, ya, berjalannya itu saya nggak tahu dalilnya apa katanya. Dan saya semenjak 30 tahun saya menghisab diri saya. Fahadha rajulun lam tahdhurhu niyatun fi hadhil mishyah tata'allaq fid din. Lihat Yahya bin Yahya ini, ya, beliau belum bisa menghadirkan niat karena Allah ketika berjalan, ya, setelah minum obat. Falam yuqdim alaih, sehingga beliau belum berani melakukannya. Takut kalau berjalannya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adik-adik dipisah aja, jangan di situ. Pencar-pencar aja biar enggak ngobrol. Ya. Kita berada di majlis taklim, enggak boleh ngobrol ya adik-adik ya.
Kata beliau, tahqiqu fihi anna al-wara' lahu awwalun wa ghayah. Dan tahqiq tentang masalah wara', kata beliau, bahwa sikap wara' itu ada awalan dan ada tujuan. Wa bainahuma darajatun fil ihtiyat, dan di antara kedua derajat tersebut ada beberapa derajat dalam kehati-hatian. Jadi sikap wara' itu hakikatnya Pak, kehati-hatian. Makanya Nabi SAW ya menganggap bahwa sikap wara' itu adalah sebaik-baik agama. Nabi mengatakan wa khairu dinikum al-wara'. Dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Iya. Nabi SAW bersabda wa khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu adalah sikap wara'. Masya Allah. Kenapa? Karena wara' itu hakikatnya kehati-hatian. Hati-hati jangan sampai akhirat kita cacat gitu. Kadang kita tidak hati-hati Pak. Ya. Nonton YouTube, Facebookan dan yang lainnya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu kita habis buat nonton hal-hal yang enggak, bahkan terkadang qadarullah ya, di situ kan ada tontonan-tontonan perempuan juga yang mempertontonkan aurat. Akhirnya kita malah membuat akhirat kita dan agama kita cacat. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini bahaya, ya. Kata beliau, fa kullama kana al-insanu ashadda tashdidan kana asra'a jawazan 'ala as-sirat. Seorang insan semakin kuat sifat waroknya, sifat kehati-hatian dalam agamanya, akhi, maka semakin nanti pada hari kiamat semakin cepat melewati jembatan sirat yang terbentang di atas api neraka. Kana asra' jawazan 'ala siratu akhafu dhahran, dan semakin ringan punggungnya. Watatafawatul manazil fil akhirah bihasbi tafawuti hadhihi darajati fil wara'. Bahkan perbedaan derajat penduduk surga dan perbedaan derajat manusia nanti di akhirat itu ditentukan oleh derajat waroknya dalam agama. Ya, derajat kehati-hatian dia dalam apa? Agama. Semakin dia hati-hati dalam agamanya, semakin dia tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang hati-hati, enggak peduli dengan agamanya, semakin ia kurang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, kata beliau, kama tatafawatu darakatun nar fi haqqi dhalamah bihasbi darajatil haram. Sebagaimana halnya juga ya, penduduk api neraka juga bertingkat-tingkat dalam api neraka, Pak. Disesuaikan dengan tingkatan keharaman yang mereka lakukan. Fa in syi'ta fazid fil ihtiyat wa in syi'ta fatarakhas. Maka jika kamu ingin mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, tambahkan sikap hati-hati kamu. Tapi kalau kamu tidak menginginkan derajat tinggi, ya silahkan kamu ya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Falinafsika tahtatu wa 'alaiha tatarakhas. Ya. Maka ketika kamu hati-hati itu keuntungan buat diri kamu. Dan ketika kamu bermudah-mudahan itu kebinasaan buat diri kamu. Subhanallah ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya akhi, agar kita bisa berhati-hati ya, sebelum kita melakukan perbuatan penting sekali kita muhasabah. Muhasabah maksudnya apa, Pak? Maksudnya kita pikirkan dulu, kita pertanyakan dulu sebelum kita beraktivitas apapun, sebelum kita melakukan apapun, tanya dulu apa tujuannya. Iya. Yeah. Nah, dengan cara seperti itu insya Allah. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Masya Allah yang berjudul Ighathatul Lahafan,
min masaidi syaitan. Ketika beliau berbicara tentang muhasabatun nafs, muhasabah, introspeksi diri, dan betapa pentingnya introspeksi diri di dalam pembenahan jiwa. Dia mengatakan bahwa muhasabah itu adanya di dua tempat. Yang pertama, qablal amal, sebelum beramal, sebelum berbuat. Perbuatan apapun yang hendak kita lakukan, sebelum kita lakukan, tanya dulu, introspeksi dulu. Ya, kalau kita biasakan seperti itu, masya Allah ya akhi, biidznillah, ya dengan izin Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak biasakan sebelum berbuat, kita introspeksi dulu, kita tanya dulu pada diri kita, ya, akhirnya kita seringkali terkena godaan setan ya akhi. Bahkan terkadang kita malah terjerumus kepada yang haram, na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kata beliau al-qismu tsani, bagian yang kedua, yaitu menjelaskan fi maratibis syubuhat wa tamyiziha 'anil halali wal haram, yaitu tentang tingkatan-tingkatan syubhat dan membedakan antara yang halal dan yang haram. Akhi, penting sekali kita mengetahui tentang tingkatan syubhat, akhi. Karena Nabi SAW sangat menganjurkan kita untuk meninggalkan syubhat. Nabi bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kata Nabi, yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara syubhat samar. Lalu Nabi mengatakan apa? Siapa yang meninggalkan syubhat, ya, ittaqa syubhat, itu berhati-hati dalam perkara yang syubhat, maka sungguh ia telah menjaga kesucian agamanya dan kehormatannya. Tapi siapa yang jatuh kepada perkara yang syubhat, maka ia akan terseret kepada yang haram, kata Rasulullah SAW. Karra'i yar'a haulal hima, perumpamaannya kata Nabi seperti penggembala yang menggembalakan domba-dombanya dekat daerah larangan. Yushik an yarta'a fi, hampir-hampir gembala-gembalanya itu akan masuk ke daerah yang terlarang, kata beliau. Maka dari itu ya akhwat Islam, ya, martabat syubhat ini penting kita pahami. Kata beliau, wa hadithun Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu nassun fi hadhil aqsam ats-tsalatsah. Di mana hadis Nu'man bin Bashir yang saya sebutkan tadi, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas, dan di antara yang halal dan yang haram ada apa? Ada yang syubhat. Itu jelas sekali menyebutkan agama kita ini tidak lepas dari tiga, ya. Yang pertama halal, jelas halalnya. Yang kedua apa? Haram, jelas haramnya. Dan yang ketiga apa, Pak? Yang sifatnya syubhat, masih samar. Namun sesuatu yang syubhat itu, sifat syubhat itu Pak, sifatnya relatif, Pak. Disesuaikan dengan keilmuan seseorang. Semakin tinggi ilmunya, semakin jelas permasalahan. Semakin kurang ilmunya, semakin banyak yang syubhat. Makanya kalau antum, ya, semakin paham dalil, semakin dalam ilmu, insya Allah antum akan semakin tahu dalil-dalilnya. Insya Allah semakin sedikit perkara yang samar buat antum. Tapi ketika antum sedikit ilmunya, sedikit pengetahuan tentang dalilnya, akan semakin banyak syubhat, Pak. Semakin banyak yang nggak samar itu, yang sesuatu yang samar itu. Maka antum lihat orang-orang yang
ngajinya nggak kenceng ya, ngajinya ngasal gitu. Karena kan penuntut ilmu itu ada yang sungguh-sungguh menuntut ilmunya untuk menghasilkan ilmu sebanyak-banyaknya. Ada penuntut ilmu yang ngajinya asal-asalan, Pak. Nah, yang dikhawatirkan ini penuntut ilmu yang ngajinya asal-asalan, Pak. Kenapa kita khawatirkan? Karena keilmuannya tidak akan kokoh. Kalau ilmunya nggak kokoh, akan sangat mudah terkena syubhat. Sedikit ada penceramah yang membawakan argumentasi untuk membenarkan pemikirannya yang menyimpang, mudah sekali dia menerima argumentasi tersebut, sehingga tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga menjadi syubhat buat dia. Kenapa? Karena yaitu kekurangan ilmu. Tapi kalau penuntut ilmu yang sungguh-sungguh menuntut ilmunya, setiap ada permasalahan yang samar pada dirinya segera ia gali, lihat dalilnya, bagaimana perkataan para ulamanya, insya Allah orang seperti ini selamat, Pak. Selamat insya Allah. Ya. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Jadi ya, perkara dalam masalah agama ada 3 tadi. Yang pertama yang halal, yang kedua apa? Yang haram, dan yang ketiga yang tengah-tengah. Itu yang belum jelas halal dan haramnya. Wa nahnu nakshiful ghita'a anha. Dan kita, kata beliau, akan membuka ya penutupnya. Maksudnya beliau akan menjelaskan tentang hakikat syubhat ini. Sesuatu yang samar di mana ia antara halal dan haram ini. Fanaqul, maka kami katakan, kata Imam Ibnu Qudamah, al-halalu mutlaqu alladzi la yata'allaqu bi dzatihi sifatun tujibu tahriman li'ainihi. Wala yata'allaqu bi asbabihi ma yatruku ilaihi tahriman aw karahiyatan. Halal yang mutlak, yang jelas, yaitu halal yang tidak berhubungan secara zatnya sifat yang mengharuskan keharaman, ya, dan tidak berhubungan dengan sebab-sebab yang bisa menjerumuskan kepada yang haram atau yang makruh. Nah, ini halal yang sudah, yang jelas banget, Pak, yang mutlak. Jadi halal yang mutlak itu apa tadi? Yaitu halal yang benar-benar halal dan tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan sifat yang haram, dan juga tidak berhubungan dengan sebab yang menyebabkan dia akan terjerumus kepada yang haram. Karena kan ada yang halal, tapi yang halal ini, Pak, bisa menjerumuskan kepada yang haram. Ada. Nah ini, jadi kata beliau, halal yang mutlak seperti itu. Misalnya dari contoh, kata beliau, al-ma, air, alladzi ya'khudhuhu al-insan minal matar, yang diambil dari hujan, itu air hujan. Qabla an yaqa ala milki ahadin, sebelum jatuh ke pemilikan seseorang. Iya. Maka air hujan jelas banget kehalalannya. Tidak ada syubhat padanya di situ. Contoh lagi, ikan yang ada di laut. Ikan yang ada di laut jelas kehalalannya. Dia bukan milik siapapun juga. Iya. Kemudian kata beliau al-haramul mahad, adapun haram yang murni, kalau tadi kan halal yang murni, sekarang haram yang apa? Yang murni, ma fihi sifatun muharramah, yaitu yang ada padanya sifat yang diharamkan. Ya, seperti apa? Seperti memabukkan dalam arak. Wan najasa fil baul, contoh lagi apa? Najis yang ada di dalam air kencing.
Au hasala bisababin manhiyin anhu, atau kita mendapatkannya dengan cara yang haram. Kita mendapatkan atau meraihnya dengan cara apa? Dengan cara yang haram. Ya, kal mutahassil bidzulmi war riba, seperti antum mendapatkan harta dengan cara zolim atau dengan cara riba, Pak. Dapat duit nih, dari mana kamu dapat duit? Hasil nyuri, haram. Ya. Fahadhani tarfani zahiran, maka ini jelas sekali keharamannya. Wa yaltahiq bihima ma tahaqqaqa amruh, dan yang masuk juga kepada haram yang murni, ya, yaitu yang sudah menjadi jelas perkaranya. Walakin yahtamilu taghayyuruh, namun ada kemungkinan berubah. Walam yakun lidzalikal ihtimalu sababun zahirun yadullu alaih, namun kemungkinan ini tidak memiliki sebab yang menunjukkan kepadanya. Ya. Fa inna saydal barri wal bahri halal. Contoh kata beliau, buruan daratan dan lautan pada asalnya halal, tidak Pak? Kita berburu di hutan misalnya, antum berburu kelinci atau yang lainnya, atau antum mancing atau jadi nelayan di laut, ya, berburu ikan misalnya, ya, itu halal. Illa annahu man sada dhabya aw samaka fa innahu yahtamil an yakuna qad malakaha sayyadun thumma aflatat. Namun kata beliau, contoh misalnya kalau antum berburu kijang di laut lagi, di hutan. Bisa jadi kijang itu adalah milik orang. Ada kemungkinan enggak? Ada kemungkinan milik orang yang lepas di hutan. Tapi kemungkinan ini Pak kecil. Kemungkinan apa? Kecil, bahkan lemah. Ya. Maka yang seperti ini akhal Islam azanillah wa yakum tidak mengharuskan kita untuk meninggalkannya. Kalau misalnya kita mau mancing ikan terus dapat ikan, kemudian kita mikir jangan-jangan ini ikan orang lepas nih, akhirnya antum nggak jadi dimasukin lagi. Kata beliau, ini berarti sudah masuk kepada derajat was-was. Masuk pada derajat apa? Was-was. Karena kemungkinannya itu sangat lemah sekali gitu loh. Beda kalau kemungkinannya sangat kuat. Ini berbeda kalau kemungkinan sangat apa? Sangat kuat. Li'annahu wahmun mujarradun la dalalata alaih, sebab ini namanya waham, sebatas waham saja sudah. Ya, enggak ada dalilnya sama sekali, enggak ada buktinya sama sekali. Ya. Walau dalla alai dalil, beda kalau memang ada bukti yang sangat kuat bahwa ini milik orang. Ada dugaan yang kuat bahwa itu milik apa? Orang. Misal an yajida fi dhibyah jarhan la yaqdir alaih illa ba'da dhabt, ya, kal kai. Contoh misalnya antum berburu kijang, ternyata kijang itu ada tandanya. Biasanya kalau ada tandanya milik siapa? Sudah menjadi milik orang. Maka ketika kita melihat ada tanda, wah ini bukan milik saya ini sudah dimiliki orang ini, maka pada waktu itu lebih baik kita tinggalkan, ya, sebagai kehati-hatian. Nah, ini akal Islam azani Allah wa yakum.